pakai dipaksa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin 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 ya rabbal hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus ini catatannya nggak ada, Ketua Panitia Milad 14 tahun Porsis. Siapa Ketua Panitia? Iya, pokoknya itu dah. Beserta seluruh jajaran pengurusnya yang sama kita hormati dan kita muliakan, Kepala Sekolah SMPN Cirende, Bapak Khairuddin Pak Yogi. Mana Pak Yogi? Oh, Pak Yogi. Ini kalau nggak ada catatannya saya bingung nih. Yang menjadi wasilah saya berada di tempat ini Bapak Leman beserta anaknya Pak Arifin, siapa namanya? Oh, Ustaz Bisri. Pak Arifin mana Pak Arifin? Terima kasih atas undangan ini. Sudah 1 bulan yang lalu saya diminta untuk ngisi acara di tempat ini. Hari ini harusnya ada acara Maulid Akbar bersama 57 majelis taklim ibu-ibu, bikin acara Maulid di Masjid Atin Taman Mini. Hari ini bayangin Pak, 1 majelis taklim ibu-ibu aja udah banyak jamaahnya, ini 57. Karena Pak Leman sudah minta saya ngisi acara di tempat ini, saya sami'na wa ata'na. Saya mesti profesional karena mereka belakangan, ini Porsis duluan. Walaupun belum di DP saya nggak jadi masalah, nggak masalah. Saya profesional, bukan curhat, memang kenyataan. Itu yang pertama, saya harus profesional. Yang kedua, acara di Masjid Atin bersama 57 ibu-ibu majelis taklim, emang saya nggak diundang Bu. Ya, kalau nggak diundang mau ngapain ke sono? Yang saya hormati tim Hadroh, ini dari majelis taklim mana? Hah? Al-Fatah. Ini anak-anak Porsis juga? Kirain anak-anak dari alumni Porsis juga ya. Terima kasih ya. Saya yakin hadir di tempat ini orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang tua yang hadir, guru-guru yang hadir, semuanya Allah berkahi kehidupannya, berkah usianya, berkah rezekinya. Ibu-ibu yang punya utang, biar Allah bikin lupa orang yang menghutanginya. Senang yang lupa. Puji syukur kehadirat Allah pada hari ini atas izin Allah. Kita sama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia besar yang kebesarannya dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, memperingati maulidnya manusia agung
yang keagungannya diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, memperingati kelahiran manusia yang sempurna, yang kesempurnaannya itu disempurnakan oleh Zat yang Maha Sempurna. Beliau adalah Sayyidina Muhammad. Terus anak-anak kita tuh ngelewatin waktu sholat dengan sengaja, dengan enaknya, dengan entengnya. Padahal sholat itu adalah merupakan satu kewajiban seorang hamba kepada Allah. Dan nanti yang pertama kali bakal dihitung, dihisab di hari kemudian nanti amal ibadah sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah semua amal yang lain benar. Bu, banyak hikmah daripada amal ibadah sholat itu. Di antaranya jujur. Jujur itu adalah sebuah aplikasi pengungkapan efek dari amal ibadah sholat yang kita lakukan. Jujur itu. Cuman sekarang kebanyakan orang jujur, orang jadi aneh. Orang jadi aneh sekarang jujur ini. Hari gini masih jujur aja jadi orang tuh, Masya Allah. Makanya ada ungkapan nanti di akhir zaman orang bingung lihat orang sholat. Kita ngelihat orang sholat kok bingung. Artinya apa? Kita ngelihat orang melakukan satu kebaikan bingung, aneh. Hari gini masih ada aja orang yang jujur katanya. Masya Allah. Jujur itu adalah pengamalan dari ibadah sholat. Makanya sholat biar hidup kita. Sholat yuk kita, agar hidup kita. Siapa yang gak mau ntar matinya lompat. Apaan yang lompat-lompat? Insya Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 lagi. Hah? Oh, belum DP aja berisik, Bu. Hari ini kita acaranya Maulid Nabi. Ya, memperingati kelahiran manusia yang agung, yang sempurna. Beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad, hari ini kita bikin acara Maulid Nabi, bukti cinta. Saya nyambung sama ungkapan yang di awal tadi. Kenapa kita mesti memperhatikan anak-anak kita? Di dalam kitab Mukhtarul Hadis karangan Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi, ada sebuah pesan Nabi di sana untuk kita para orang tua yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi zillallahi yawma la zilla illa zilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi." Ini hadis Nabi. Kita kupas pada hari ini 3 poin, insya Allah 2:30 selesai. Enggak sembahyang zuhur kita. Adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Ada berapa macam? 3 apa? Yang pertama kata Rasulullah, hubbi nabiyyikum. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada nabinya. Bu, mohon maaf lahir batin, selama ini anak-anak kita tidak begitu mengenal siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih mengenal artis-artis idola mereka. Mereka lebih mengenal pemain sepak bola idola mereka. Bukan cuman kenal, sampai dia tahu nomor sepatunya berapa, tahu. Sampai dia tahu keluarganya siapa, dia tahu. Tapi anak-anak kita enggak mengenal siapa sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka cuma tahu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi kita, penutup dari semua Nabi dan Rasul. Udah selesai sampai di situ. Mereka nggak tahu bagaimana keindahan, kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tidak diperkenalkan siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Di mana mereka bisa kenal sosok nabinya? Mereka bisa kenal sosok nabinya di majlis-majlis taklim. Nanti dibuka sirah nabawiyah. Ini kita kalau buka sejarah Nabi, kalau kita mau secara singkat aja, ada di Maulid Ad-Dibai, ada di Sarofal Anam, ada di Al-Barzanji, ada di Simtud Duror. Nggak cukup waktu kita 24 jam untuk mengupas keindahan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya poinnya aja yang saya ambil, ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada nabinya. Bagaimana mungkin mereka akan cinta kalau mereka nggak kenal? Ada istilah tak kenal, cinta dulu baru sayang, Bu. Tak kenal maka tak cinta. Rajin baca, rajin baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau saya lewat di Pondok Cabe itu habis acara kajian subuh, kadang-kadang lewat Republik Jalan Baru. Itu kalau hari Minggu pagi, Pak, ada yang senam pagi banyak di situ. Ya, Bu? Ada yang suka ikut senam di situ. Itu saya pikir, Bu, ya, Pak, itu anak-anak gadis umur 25, 30 gitu ya, umur 17, 25. Ini saya perhatikan, ini yang senam pagi kebanyakan umur-umur 50 tahun ke atas, Pak. Dan saya perhatikan mereka tuh kalau senam kan pakai legging, ya, Bu? Ini saya mau tanya sama ibu sekarang pakai legging nggak? Ada ya? Ini jujur ya, ibu jawab yang jujur, jangan ada dusta di arah kita. Legging buat dipakai di dalam apa di luar? Oh, di dalam, Pak. Saya tanya sekali lagi jujur ya, jawab yang kompak. Legging buat di dalam apa di luar? Buat di dalam. Sekarang saya mau tanya, kalau senam legging di luar apa di dalam? Itu kan, Pak, kalau legging itu bukan kayak celana kita gombrong, enggak, dia bercepak, Pak. Saya lewat itu di Republik, mereka pada pakai legging, kan kelihatan sama saya lihat dosa, nggak dilihat. Jangan suka menuduh hal yang benar, Bu. Bu, ibu boleh nggak seksi? Siapa yang bilang? Boleh aja. Ibu boleh nggak seksi? Boleh. Seksi depan. Ibu boleh nggak centil? Oh, boleh. Tapi centil depan. Boleh minta tisu, Bu. Tisunya boleh di sini. Tisunya aja, pisangnya nggak usah, tisunya. Makasih, Pak. Ini Pak siapa namanya? Pak Yoyo. Masya Allah. Kenal, Bu? Dulu ganteng ya beliau ya. Sampai mana tadi, Bu? Hah? Ibu boleh nggak ganjen? Boleh nggak seksi? Boleh, tapi depan suami sendiri. Yang nggak boleh ibu ganjen, ibu centil depan suami orang. Oh, Aldul pikirin. Bapak-bapak jujur, Pak. Bapak kalau melihat perempuan pakai legging ser nggak? Oh,
Kalau ser dosa apa enggak? Kalau dosa masuk surga apa neraka? Gara-gara siapa kita masuk neraka, Pak? Berantem kalau pada. Saya turun nih. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu sehari ngaji berapa kali? Kayak minum obat, Pak. Saya belum lama dapat curhatan dari para suami-suami di luar sana. Masuk ke WA saya, Pak Ustaz, ini ada suami pejabat bahkan. Saya alhamdulillah istri saya sekarang rajin ngajinya, Pak Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Saking rajinnya sehari kayak minum obat, Pak Ustaz. 3 kali sehari. Dan waktunya lama, Pak Ustaz. Ibu-ibu kan kalau ngaji lama, Pak. Betul nggak? Itu, Pak. Walaupun ngajinya rajin, tapi nggak ada perubahan, Pak Ustaz, sama istri saya. Nggak ada perubahan gimana maksudnya? Nggak ada perubahan, Pak Ustaz. Sama suami masih pelotot-pelotot, Pak Ustaz. Ada bapak-bapak yang suka dipelototin istri ada? Ada? Mana? Itu istri pelotot sama suami, itu istri apa satpam, Mbak? Nggak ada perubahan, Pak Ustaz. Dan nggak ada peningkatan. Sholat zuhurnya 2:30, Pak Ustaz. Ngajinya rajin, sholat asar 5:30, Pak Ustaz. Sholat subuhnya 8:30, Pak Ustaz. Yang itu sholat subuh apa sholat duha? Nggak ada peningkatan. Yang meningkat cuma satu, cicilannya, Pak Ustaz. Saya bilang ini something happen like that. Artinya dilarang merokok. Tapi nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Saya coba telusuri dan pelajari. Oh, ternyata kita itu selama ini ngaji hanya sekedar tahu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Itu betul. Tapi berhenti sayangnya sampai di situ. Harusnya dilanjutkan pada tingkat riyadoh. Pada tingkat apa? Tingkat apa? Hah? Riyadoh itu apa? Latihan. Ibu tahu sabar? Ada bisa diganti ini mic-nya. Ibu tahu sabar nggak? Apa itu sabar? Tuh bingung kan, Mbak? Nah, ibu tahu ikhlas? Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Tuh bingung, Pak. Ikhlas tuh gini, Bu. Hanya memberi. Bagus anak-anak. Nah, bagus. Makasih, Mbak ya. Maaf, Pak, ngerepotin terus saya. Maaf ya. Ini udah dibayar belum? Hah? Oh, udah. Kalau belum saya mintain, Pak, tenang, Pak. Acara ini kalau nggak ada Bapak nggak bisa sukses, Pak. Bener, sound system itu memang nomor 1. Coba ada sound system ada penceramah bagus menggelegar sampai 2 jam nggak pakai sound. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak ini masuk surga. Berikut sama sound systemnya. Hanya memberi, cuman memberi nggak ngarep kembali, itu ikhlas namanya. Ini ibu yang masih punya suami angkat tangan. Yang masih punya suami, berarti kelihatan di sini mana yang janda-janda ya. Dengerin, janda-janda solehah nanti didampingkan dengan Rasulullah SAW di surga. Amin. Tenang aja, Bu. Bagaimana nasibnya para duda? Pak pengen dapat bidadari. Pengen apa enggak? Sholat apa enggak? Puasa apa enggak? Insya bidadari di sana nggak ada yang tua model begini, Pak, nggak ada.
Bener, di surga semua ntar muda semua, betul apa enggak? Iya, ntar semua rapat semuanya. Begini, ibu-ibu yang masih punya suami, ibu pengen ngasih kejutan buat suami ulang tahun, pengen kasih surprise di hari ulang tahunnya. Itu dari subuh, habis subuh langsung ke pasar belanja, pengen masak masakan kesukaan suami. Ya, belanja ke pasar, masak. Suami belum bangun. Begitu suami bangun tidur, keluar dari kamar, ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Di atas meja makan, dihias meja makan, pengen kasih kejutan. Ada lilinnya, dikasih lilin, dikasih bunga kamboja atas meja. Hah? Oh, mawar ya, bukan kamboja ya. Orang mati bu. Itu ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika suami keluar dari kamar, oh ternyata habis mandi langsung berangkat. Yang punya kantor, maaf dipanggil bos, langsung berangkat ke kantor tanpa melihat apa yang ibu sudah persiapkan, tanpa melihat sama sekali apa yang ibu rasakan. Satu-satu pelaku, jangan keroyokan. Apa yang ibu rasakan saat itu? Sedih, apalagi? Jengkel, apalagi? Kecewa, apalagi? Dongkol bukannya ikan bu? Otong udah ganti nama ya. Kenapa ada perasaan jengkel, ada perasaan kecewa, ada benci malah? Kenapa? Karena ibu melakukan itu enggak kalau ikhlas mah enggak ngaruh mau dimakan mau enggak. Karena ibu jadi istri itu lillahi, untuk Allah. Kita itu berumah tangga. Kalau berumah tangganya untuk Allah, itu nggak ada KDRT dalam rumah tangga, tuh nggak ada. Maaf lahir batin, belum lama ada kasus pembunuhan seorang ayah kepada 4 orang anaknya. Itu baru kemarin di Jakarta. Kenapa seorang ayah bisa sangat sadis membunuh anaknya itu? Kenapa? Karena jauh dari Allah. Dia jadi ayah bukan karena Allah. Nggak ada KDRT dalam rumah tangga. Kalau niatnya ibadah dalam rumah tangga tuh nggak ada. Kekerasan dalam rumah tangga nggak ada. Nggak ada perselingkuhan dalam rumah tangga tuh nggak ada. Kalau niatnya ibadah karena Allah. Taat nggak sama suami? Taat nggak sama suami? Taat nggak sama suami? Bu, peringatan Maulid Nabi untuk para istri ini khusus, edisi khusus. Jadilah istri yang soleh kayak istri Nabi. Istri Nabi itu ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah. Berarti kalau suami ibu punya bini satu, dikit apa banyak? Kalau ngikutin Nabi berapa? Nih, udah itu sensitif. Itu sensitif Mas. Kalau kepengen ngikutin istri Nabi, itu bini Nabi kalau Rasulullah mau keluar rumah dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi kayak ibu sekarang nih. Sekarang wangi nggak? Cantik nggak? Kalau di rumah begini nggak Pak? Di rumah nggak begini nggak? Bu, itu kalau Rasul mau keluar rumah dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi, diri depan pintu, ngelepas kepergian Nabi, cium tangan. Pernah nggak cium tangan begitu sama suami? Boleh nggak cium tangan bolak-balik sama suami? 18 kali bolak-balik cium tangan suami nggak jadi masalah. Yang kagak boleh ibu cium tangan bolak-balik suami orang gitu ya. Itu namanya ibu pelakor. Ada pelakor di sini ada. Mana orangnya mana?
Cium tangan bolak-balik. Cium tangan suami, cium suami, pahalanya gede. Yang udah pernah berangkat umroh angkat tangan. Haji atau umroh? Belum pernah berangkat? Oh, 1, 2. Ini Forsis pengen nggak berangkat umroh bareng? Pengen berangkat umroh bareng? Insya mudah-mudahan ntar kita bisa berangkat umroh Forsis nih. Angkatan 88, amin. Ya Rabbal, pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji, udah daftar belum? Jangan ngomong, daftar dulu, daftar baru berangkat. Diawali dari nih Bu, di Mekah itu ada di Ka'bah itu ada batu Hajar Aswad, batu dari Sur. Dulu batu itu warnanya putih Pak, karena banyak dosa manusia batu itu jadi hitam. Itu Bu, kata Rasulullah, barang siapa seorang istri mencium suaminya karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang istri itu dapat pahala seperti mencium Hajar. Gampang nggak perempuan dapat pahala? Makanya ntar pulang mulu dan ibu ngeliat suami ada lagi centang, ini dia Hajar Aswad. Bener. Ibu ogah banget nyium suami. Tadi kesini cium tangan nggak sama suami? Kagak. Terakhir cium tangan kapan? Terakhir cium tangan kapan? Lebaran. Itu Pak, kalau Lebaran kayak yang iya banget nyium tangan kita tuh. Nyium tangan kita sampai nangis. Ibu ya? Sampai nangis, sampai ingus pada nongol. Bang, maafin saya Bang, selama ini saya banyak salah, maaf Bang. Nangis, ntar aja beras sebulan habis, motong lagi aja. Bu, supaya suami betah di rumah, maka ibu mesti jadi istri yang soleh. Siapa istri yang soleha? Nih kata Rasul cirinya, mesti ibu bawa pulang nih ilmu ya. Ciri istri soleha itu kalau suami memandang istrinya, maka suami bahagia. Kan sampai dia. Bu, ada yang bisa ngerukyah nggak? Bu, ciri istri soleha kalau suami ngelihat istri, itu istri membahagiakan suaminya. Bapak kalau ngelihat bini bahagia. Sekarang saya mau tanya, bahwa bapak bahagia nggak ngelihat bininya? Jujur. Ngelihat bini enak begitu. Bagaimana nggak enak Pak Ustadz? Saya pulang kerja jangankan kopi, ngembrek ke toko basah Pak Ustadz. Saya pulang kerja capek-capek depan TV ngembrek aja, tiduran aja, dikata sakit makannya banyak bos, dikata mati ada napasnya ini bos, ngembrek ke toko basah. Betah nggak Pak? Betah nggak di rumah? Mestinya ibu itu maaf ya, nih saya nggak usah pegang. Ibu mesti jadi pelacur buat suaminya. Keren nggak nih? Kenapa para suami jadi perempuan lain di luar? Padahal di rumah udah ada bininya. Kenapa? Ini bukan suami-suami di sini. Ini suami-suami di Israel. Kalau di sini nggak ada. Saya lihat nih suami-suami istiqomah semua. Amin Bu. Ini suami-suami istiqomah semua. Amin. Istiqomah singkatan dari istrinya 3, kontrakin rumah. Tenang Pak, udah diaminin sama dia, kita aman udah. Aman udah. Kenapa para suami-suami nyari bini di luar, perempuan di luar, padahal di rumah udah ada bininya? Karena di dalam di luar Bu, wanita-wanita penghibur itu di leher parfumnya beda, di ketek parfumnya beda, sampai jempol kaki parfumnya beda. Betul nggak? Baru ini saya ceramah di fitnah.
Jadi mau pulang-pulang ya. Di rumah wangi nggak Pak? Di rumah wangi nggak? Pakai baju kebasahan dapur, daster yang udah bulu, keteknya. Ada teman saya tuh punya bini, kata dia ngeluh-ngeluh, bini saya kalau mau tidur saat itu pakai masker, di sini bengkoang, di sini semangka, bengkoang sama semangka. Minyak angin. Itu kalau kemarin musim panas banyak nyamuk, bener nggak Bu? Nyamuk masalah kalau gigit pedes banget Pak, lebih pedes dari ucapan bini kita, bener ya? Pakai autan, diborehin sampai ke muka-muka. Giliran suaminya nyium, dijilat pahit, dijilat pahit. Ini kata suaminya, mama ini apaan pahit-pahit mah? Mama pakai autan Bang, biar kagak digigit nyamuk, biar nyamuknya mati. Akhirnya yang mati bukan nyamuk, lakinya yang mati. Kaki boleh masuk, leher bau minyak tawon, Cipok pedes Pak. Bu, saya sering ajarin bini saya, mama, kalau di rumah nggak usah tutup aurat yang seksi, kalau perlu pakai tank top. Ibu punya tank top nggak di rumah? Bener nih, keseharian kita aja ya, supaya suami betah. Jangan pakai daster mulu. Ibu kalau di rumah mau tidur di atas ranjang pakai tank, punya tank top nggak? Kalau nggak punya pakai tali rapia ikat. Bener Pak, saya gemes sama bini-bini sekarang. Di luar cantik-cantik, di dalam buluk banget kayak mayat. Yang cantik ya Bu, yang seksi ya Bu, yang cantik yang seksi boleh depan suami, halal dan berpahala buat suami. Kalau perlu ntar ibu muludan, ntar malam ibu di kamar pasang tiang, joget-joget depan suami, gak jadi masalah. Bener Pak? Bener. Joget depan suami supaya laki nggak nyari biduan lain di luar, karena di rumah udah ada. Ibu joget-joget Pak, siap itu. Wa hubbi ahli baitihi, ajarkan anak-anakmu cinta kepada keluarganya. Yang terakhir, wa qiraatil Quran, ajarkan anak-anakmu untuk cinta membaca. Ini mumpung masih diberikan hidup oleh Allah kita. Ntar Bu, kita jadi sosok jenazah, jadi pocong. Itu yang kita tunggu. Wa waladin sholihin yad'una, anak yang soleh yang terus mau ngedoain orang tuanya. Ibu punya anak jago bahasa Inggris, jago puisi, jago komputer, jago baca Quran. Mana yang kita tunggu ketika kita jadi mayat? Yang baca Quran. Di alam kubur yang kita tunggu yang baca Quran. Habis sholat dia doain, Rabbighfirli warhamhuma sholli. Itu yang kita tunggu. Ibu kalau les bahasa Inggris berapa anaknya sebulan? Berapa? Les bahasa Inggris berapa sebulan anaknya? 300 sampai 400 ribu, betul? Les komputer berapa sebulan anaknya? 400 sampai 500 ribu, itu les komputer. Les ngaji berapa sebulan? Berapa sebulan les ngaji? 10 ribu, nunggak 12 bulan, bener kan? Pantes Ustadz di kampung kurus-kurus Pak. Kita lakukan saat ini adalah seorang suami adalah khalifah dalam rumah tangga. Kalau bapaknya sholat, insya Allah istri anak-anak, betul nggak Bu? Kalau bapaknya ngaji, insya Allah istri anak-anak. Karena suami adalah khalifah dalam rumah. Karena pesan Nabi yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada keluarganya. Ibu ajarin anak-anak untuk cinta kepada ayahnya. Jangan pernah ajarkan kebencian kepada anak-anak kita untuk ayahnya. Punya anak laki-laki, lu emang brengsek banget kayak bapak lu zaman dulu gitu ya. Kok bapak saya brengsek ya? Bapak punya anak perempuan, jangan ajarkan kebencian kepada anak-anak kita. Ajarkan kecintaan untuk cinta kepada ibunya. Punya anak perempuan bandel, lu cerewet banget kayak mak lu emang gitu. Jangan. Bapak ibu ajarkan kecintaan kepada kakek neneknya, kepada encang-encingnya. Bapak ibu kadang suka ada permasalahan dalam keluarga besar. Lu nggak usah ke tempat mama lu, gue lagi kesel banget nih mak lu sama mama lu. Nggak usah.
Jangan diajarkan kebencian, karena Rasulullah pesan wa hubbi ahli baiti, ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada keluarganya. Apalagi ibu, al ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama di rumah tangga. Bu, ibu itu pendidikan pertama, karena bapak nyari duit. Betul Pak? Bapak jarang di rumah, kadang pulang, kadang ada yang suka begitu, kadang pulang, kadang enggak. Banyak nyari ibu kan nggak tahu di luar bapak tuh kayak apa, Bu. Cari duit tuh peras keringat, banting tulang, kadang-kadang pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang jadi pertanyaan itu kerja apaan Pak? Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Hah? Itu kerja apa Pak? Sirkus. Artinya memang seperti itu perjuangan seorang suami untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Betul Pak? Kenapa saya belain Pak hari ini? Bu, makanya alangkah zolim ada istri dapat duit dari suami untuk maksiat. Hati-hati nih. Suami nyari duit sungsang sumbel Pak. Masya Allah. Ini kan sekarang saya lagi nyari duit ini Bu sekarang. Betul nggak? Betul Pak? Jadi duit capek nggak? Capek nggak? Kadang-kadang sampai bersimbah darah. Masya Allah. Ya, duit apa itu bersimbah darah? Petinju kali ya? Makanya surga seorang istri ada di bawah telapak kaki. Amin. Yang jawab baru 3 orang. Surga seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Saya ulang sekali lagi. Surga seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Kata yang pojok, suaminya muda di mana? Loh, Ustaz. Kenapa ada di bawah telapak kaki suami? Kenapa? Bu, Rasulullah yang bilang kalau ada seorang perempuan dia taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Rasulullah, puasa di bulan Ramadan, dia bayar zakat, dia pergi haji jika dia mampu, dan jika dia taat dan patuh kepada suaminya, kata Rasul, kalau ada perempuan model begitu dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Amin. Paling gampang perempuan ketimbang laki-laki masuk surga. Paling gampang para istri masuk surga ketimbang para suami. Kenapa suami susah masuk surganya? Karena dia ada khalifah dalam rumah tangga yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Suami dapat duit dari mana ini? Haram, masuk neraka. Tuh, lihat ke suami kita. Kalau ibu nggak sholat, yang ditanya siapa? Bukan Pak RT yang ditanya, suaminya. Ibu nggak sholat yang ditanya suami, anak-anak yang nggak sholat yang ditanya siapa ya? Bapaknya, bukan ibunya. Karena suami adalah khalifah dalam rumah tangga. Ibu mah enak. Ibu taat nggak kepada Allah? Jawab kalau ditanya. Wah, ini ceramah orang lapar begini Pak. Ibu taat nggak sama Allah? Patuh nggak sama Rasulullah? Salat 5 waktu.